Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Bersama saya Ayu Citraningrum dari SMA Swasta Brigjen Katamso 2 Medan, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, maka kita harus melakukan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Yaitu mengidentifikasi hal yang baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk mencapai pendekatan inquiry apresiatif, maka kita dapat melakukan penerapan tahapan Bakja. Apa itu tahapan Bakja? Bakja yaitu diambil dari singkatan B. B artinya adalah membuat pertanyaan. Artinya kita merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. A. Atur jawaban, mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G. Gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Nah, maka disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. J. Jabarkan rencana, artinya merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, yang terakhir adalah A, yaitu atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksi lainnya demi mewujudkan visi dengan perlahan-lahan. Nah, kali ini saya akan menentukan visi saya, yaitu mendidik dan menghasilkan anak didik yang cakap di bidangnya, stabil emosi, teguh moral, dan peka intuisi spiritual sehingga tercapai keunggulan kemanusiaan atau human excellence. Nah, prakarsa perubahan yang saya buat adalah mendapatkan peserta didik yang kreatif dengan memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi barang yang bernilai ekonomis. Tahapan Bakja yang pertama, buat pertanyaan. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan anak didik yang kreatif dalam memanfaatkan bahan limbah rumah tangga menjadi bahan yang bernilai ekonomis? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah 1. Mencari literatur tentang pembelajaran pengolahan bahan limbah rumah tangga. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan guru dan teman sejawat tentang pengolahan limbah rumah tangga. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki keterampilan dalam mengolah limbah rumah tangga? Kedua, bagaimana memperoleh keterampilan mengolah limbah rumah tangga tersebut? Ketiga, aktivitas apa saja yang mendukung keterampilan mengolah limbah rumah tangga? Yang keempat, situasi apakah yang mendukung keterampilan mengolah limbah rumah tangga? Yang kelima, keterampilan apa yang saya miliki untuk mendukung mengolah limbah rumah tangga? Tindakan yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, mencari orang yang tahu cara mengolah limbah rumah tangga. Kedua, mengikuti berbagai pelatihan baik online maupun tatap muka. Yang ketiga, berbagi pengetahuan dan berlatih dengan sesama guru atau pakar yang berhasil mengolah limbah rumah tangga. Yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung dalam mengolah limbah rumah tangga. Yang kelima, keterampilan dalam mengolah limbah dan pemikiran untuk mencapai nilai jual. Selanjutnya, tahapan ketiga yaitu gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi ketika anak sudah memiliki keterampilan mengolah limbah rumah tangga? Kedua, kegiatan apa saja yang akan tetap dilakukan dalam menggali kemampuan siswa agar mengembangkan keterampilan mengolah limbah rumah tangga? Ketiga, target apa yang ingin dicapai ketika anak didik memiliki keterampilan mengolah limbah rumah tangga? Maka tindakan yang akan saya lakukan adalah yang pertama,
membuat rencana kebiasaan baik yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keterampilan mengolah limbah rumah tangga si anak. Kedua, membuat deskripsi dengan menempelkan di mading target tentang keterampilan mengolah limbah rumah tangga anak yang diimpikan. Ketiga, membuat testimoni kepada peserta didik tentang harapan yang dicapai dalam mengolah limbah rumah tangga anak. Selanjutnya, tahapan keempat, jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif mengolah limbah rumah tangga? Nah, tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi membuat kesepakatan untuk mewujudkan peserta didik yang kreatif mengolah limbah. Contoh, 1. Membuat program khusus untuk mengenalkan budaya ramah lingkungan. Kedua, menugaskan siswa untuk menciptakan suatu produk yang memiliki nilai jual. Ketiga, mencari siswa yang berminat untuk mengolah limbah. Keempat, membentuk ekskul klub kreatif mengolah bahan limbah sebagai sarana untuk mengembangkan bakat anak. Nah, tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengarahkan dan memantau kegiatan dalam menumbuhkan siswa yang kreatif mengolah limbah? Kedua, siapa saja yang akan terlibat dan berperan dalam mewujudkan rencana ini? Ketiga, kapan usaha untuk mengembangkan keterampilan mengolah limbah ini dilaksanakan? Maka tindakan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, menyusun siapa saja tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Kedua, menyusun jadwal kegiatan yang mendukung pengembangan diri untuk mencapai keterampilan mengolah limbah. Contohnya, membuat Sabtu beramah lingkungan. Ketiga, menyusun rencana apresiasi yang akan diberikan kepada anak didik yang berhasil menciptakan produk yang memiliki nilai ekonomis. Nah, demikianlah visi saya sebagai guru penggerak dengan menerapkan inquiry apresiatif dan tahapan bakja. Semoga apa yang menjadi impian saya dapat tercapai di kemudian hari. Terima kasih, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.